Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama materi KKA pada malam hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam mempelajari materi KKA, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat penyertaan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, Bapa. Tuhan, pada saat ini kami hendak memulai pembelajaran KKA. Kiranya Engkau tolong setiap kami, kiranya Engkau berikan hikmat bagi setiap kami, Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui materi KKA pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembelajaran pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Materi KKA kita pada malam hari ini memasuki pelajaran yang ke-13 yang berjudul Kesatuan yang Sama atau disebut juga Persekutuan, yang terambil dari beberapa nats Alkitab, yaitu dari 1 Petrus, 1 Tesalonika, dan Yohanes. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang membuahkan hasil yang lebih baik karena Anda bekerja sebagai tim atau dalam kelompok? Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menjawabnya berdasarkan pengalaman. Jadi kita bisa mengingat-ingat kembali apakah kita pernah melakukan pekerjaan yang hasilnya lebih baik jika pekerjaan itu dilakukan secara berkelompok. Nah, contoh yang sederhana yang sering kita temui ketika kita hendak mencari suatu ide, mungkin kita bisa melakukannya dengan diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melakukannya dengan kelompok, itu artinya di situ ada beberapa kepala yang bersatu, itu akan memunculkan ide-ide baru yang sebelumnya mungkin nggak pernah kita pikirkan. Mungkin ketika si A mencetuskan ide, terus kita berpikir, oh iya, kok aku nggak pernah kepikiran ya kayak gitu. Mungkin seringkali kita mengalami hal ini. Nah, ini adalah contoh yang sederhana. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki banyak pengalaman yang berbeda-beda. Kita bisa langsung merenungkannya kembali. Lalu selanjutnya kita akan memasuki bagian studi Alkitab mengenai bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu dari kitab 1 Petrus. Nah, bacaan dalam pelajaran ini berfokus pada instruksi Petrus tentang bagaimana seharusnya pengikut Kristus hidup. Dia membahas bagaimana mereka seharusnya memperlakukan satu dengan yang lain. Petrus mendorong mereka untuk saling berbuat baik dengan orang lain. Petrus juga menambahkan kutipan dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Mazmur ini mengatakan bahwa ada hubungan antara tindakan-tindakan orang dan berkat-berkat Allah. Dan bacaan selanjutnya yaitu dari 1 Tesalonika. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika untuk membesarkan hati umat percaya yang baru yang sedang mengalami penderitaan karena iman mereka. Dalam bacaan ini, Paulus memberitahu mereka bagaimanakah hidup dengan cara menyenangkan Allah. Dia memberikan beberapa hal untuk dikerjakan umat percaya baru yang akan menolong mereka dalam hubungan mereka antara satu dengan yang lain. Yang pertama, mereka seharusnya menghargai pemimpin jemaat karena pekerjaan mereka memberi manfaat bagi gereja. Kemudian ia memberitahukan beberapa cara bagaimana mereka bisa saling menolong antara satu dengan yang lain. Paulus juga memberitahu umat percaya di Tesalonika
untuk melakukan yang baik. Jadi mereka bagaimana cara melakukan hal-hal yang baik kepada satu sama lain. Selanjutnya, Injil Yohanes berbeda dari ketiga Injil lainnya. Injil ini bukanlah catatan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus yang berurutan. Yohanes memilih peristiwa-peristiwa tertentu yang menunjukkan sifat ilahi dan misi dari Yesus. Dia ingin agar pembacanya mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias, yaitu Raja terpilih, Raja yang hidup, Raja yang terpilih gitu ya. Demikian juga Yohanes ingin menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya mengenai hubungan dekat antara Yesus dengan murid-muridnya. Dalam bacaan ini, Yesus berdoa kepada Bapanya. Dia meminta adanya kesatuan di antara para pengikutnya dalam sepanjang waktu. Pelajaran ini akan membantu kita untuk menemukan alasan mengapa kesatuan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu menerapkan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kita? Baiklah, kita akan memasuki ke dalam beberapa pertanyaan. Di sini masing-masing pertanyaan, jadi masing-masing ayat akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Di situ ada 4 pertanyaan yang berhubungan dengan nats tersebut. Yang pertama, menurut bagian firman ini, bagaimanakah seharusnya kita berhubungan dengan yang lain? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita semua seia, sekata, seperasaan, saling mengasihi, penyayang, dan kita memiliki kerendahan hati, serta kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan kepada orang lain, atau kita mencaci maki orang lain karena mereka telah menyakiti kita, melainkan kita harus saling memberkati. Kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara bisa menemukannya dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa menikmati hari-hari yang baik? Kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-10. Kita bisa menikmati hari-hari yang baik dengan cara kita menjaga lidah kita terhadap sesuatu yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu artinya kita harus menguasai diri kita supaya kita tidak berkata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain, yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang akan terjadi dalam hidup Anda jika Anda mempraktikkan ajaran Petrus? Tentu hubungan kita dengan yang lain akan menjadi lebih harmonis atau damai, dan kita juga akan diberkati oleh Tuhan, karena sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Bapak, Ibu, Saudara bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda akan menggambarkan hubungan Anda dengan orang lain? Bagaimana hubungan Anda bisa menjadi lebih baik setelah membaca bagian firman ini? Mungkin saat ini hubungan kita dengan orang lain sedang renggang atau sedang tidak baik. Tetapi setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk memperbaiki hubungan yang retak, untuk memperbaiki hubungan yang tidak baik dengan langkah-langkah sederhana yang mungkin sebelumnya ketika kita mencoba melakukannya kita selalu gagal. Kita selalu tidak lulus untuk melakukannya atau tidak tuntas. Kita bisa melakukannya dengan cara-cara yang sederhana, misalnya kita mau bermurah hati, kita mau mengubah perkataan kita
sedikit demi sedikit, mungkin dari yang tadinya ketus atau suka berkata kasar, kita bisa mengubahnya menjadi kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang lembut, kata-kata yang memberkati orang lain, sehingga kata-kata yang kita keluarkan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi berkat bagi orang lain untuk bertumbuh. Kita bisa memulainya, kita bisa belajar, asalkan kita memiliki niat untuk melakukannya, untuk berubah. Bagian selanjutnya yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang diajarkan bagian firman ini kepada kita tentang bagaimana kaum percaya seharusnya memperlakukan satu dengan yang lain? Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-12. Kita bisa menghormati mereka yang bekerja keras di antara kita, mereka yang telah memimpin kita dalam Tuhan, dan mereka yang telah menegur kita sehingga kita semakin bertumbuh. Kita bisa menerapkan kasih karena pekerjaan yang telah mereka lakukan bagi kita. Kita bisa mengusahakan hidup damai dengan orang lain. Kita dengan cara menghormati apa yang telah mereka lakukan bagi kita. Selanjutnya, apa yang bisa menghancurkan kedamaian dalam jemaat? Kedamaian dalam jemaat bisa saja hancur ketika kita hendak membalaskan kejahatan yang telah orang lain lakukan kepada diri kita dengan kejahatan juga. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, di situ berarti masih terdapat dendam. Dan ketika di situ masih terdapat dendam, maka tidak akan ada kedamaian. Oleh karena itu, jika kita menginginkan kedamaian, hendaknya kita menghilangkan dendam apapun yang ada dalam diri kita. Karena benih dendam sekecil apapun, itu tidak akan membuat kita damai. Selanjutnya, mengapa membalas kejahatan dengan kebaikan merupakan hal yang sulit? Hal ini dikarenakan natur manusia adalah cenderung untuk berbuat dosa dan melakukan kedagingan. Ketika manusia melakukan segala sesuatu yang kontras dengan naturnya, ini akan menjadi pergumulan yang sangat berat bagi manusia. Contoh, ketika seseorang hendak mengampuni, bukankah hal ini akan menjadi pergumulan? Bahkan kita sering menyisipkan dalam doa-doa kita mungkin, Tuhan, ajari aku mengampuni orang tersebut. Berikan aku hati yang lapang untuk mengampuni segala kesalahannya. Berbeda dengan ketika kita hendak menyimpan dendam gitu ya, karena kita disakiti oleh orang lain atau karena orang lain berbuat semena-mena bagi kita. Nah, kita sangat mudah sekali menyimpan dendam itu. Itu adalah contoh yang manusia adalah berbuat dosa. Oleh karena itu, ketika kita hendak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketika kita hendak membalas kejahatan dengan kebaikan, kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, agar Roh Kudus memberikan kita kekuatan supaya kita mampu melepaskan pengampunan bagi orang lain dan membalaskan kebaikan bagi orang lain atas kejahatan yang telah mereka lakukan kepada kita. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa melakukan apa yang baik bagi semua orang? Berikan contoh yang spesifik. Kita mungkin memiliki upaya-upaya yang berbeda antara satu dengan yang lain untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Mungkin kita bisa melakukannya dengan bersikap ramah, bermurah hati, atau memperkatakan kasih, dan lain sebagainya. Kita bisa langsung tuliskan apa yang menurut kita itu adalah
upaya yang tulus yang kita lakukan untuk menunjukkan kebaikan bagi orang lain. Nomor selanjutnya, bagaimana Allah telah mengubahkan cara Anda memperlakukan yang lain dalam beberapa bulan ini? Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan proses yang telah Bapak Ibu Saudara rasakan selama beberapa bulan ini. Bagaimana Allah telah mengubahkan kehidupan kita dalam memperlakukan orang lain. Mungkin sebelumnya kita memperlakukan orang lain seperti ini, lalu beberapa bulan telah berlalu, kita bisa berubah dan kita bisa memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Kita bisa menuliskannya pada nomor 9. Bagian selanjutnya terdapat pada Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Apa yang diminta Yesus kepada Bapanya, kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-21. Yesus meminta kepada Bapanya agar semua orang percaya menjadi satu sama seperti Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Hal ini merujuk kepada kesatuan dalam persekutuan, bukan hanya sekedar pertemuan asal-asalan saja, tetapi Yesus menginginkan kita memiliki kesatuan hati, tujuan, pikiran, dan kehendak. Nomor 11, mengapa penting sekali bagi kaum percaya untuk menjadi satu kesatuan? Apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya kesatuan ini pada dunia? Orang percaya sangat penting untuk menjadi satu kesatuan untuk menunjukkan wujud dari kasih Allah kepada dunia. Sehingga ketika wujud kasih Allah itu terpancar kepada dunia, maka dunia akan merasakan kedamaian dan dunia dapat merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara juga dapat melihatnya dalam ayat yang ke-23. Nomor yang terakhir, dari apa yang telah kita baca dan pelajari dari pelajaran ini, komitmen baru apa yang Anda ingin buat berkenaan dengan hubungan Anda dengan orang lain? Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki komitmen yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingin sekali untuk hubungannya semakin baik dengan yang lain. Mungkin ingin semakin lebih dekat antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara bisa membuat komitmen masing-masing. Komitmen yang tulus. Komitmen yang benar-benar berasal dari kerinduan Bapak Ibu Saudara berkenaan dengan hubungan Bapak Ibu Saudara antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara bisa langsung menuliskannya pada nomor 12. Mungkin sampai di sini saja pembahasan materi KKA kita mengenai pelajaran 13. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kita untuk melakukan firman Tuhan supaya kita memiliki komitmen untuk semakin memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk materi KKA yang semakin mengingatkan kami semua Tuhan untuk mempererat hubungan kami antara satu dengan yang lain, agar kami memiliki kesatuan, agar kami semakin dipersatukan dalam kasih Kristus, agar kami memiliki kesatuan Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan, Kau menolong apa yang menjadi pergumulan kami. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, karena kami tahu hanya Engkau saja yang dapat menolong kami, memberi jalan keluar bagi kami untuk setiap permasalahan yang kami alami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Kamu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.